Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nama saya Adi. Kali ini saya akan membahas sebuah buku yang dikarang oleh seorang cendekiawan muslim, pahlawan juga, yang kemarin bukunya saya bahas di beberapa hari yang lalu. Dan ini dia bukunya. Gira. Buku ini ditulis oleh Prof. Dr. Andes Hamka. Jadi Hamka ini merupakan akronim Haji Abdul Karim Amrullah. Kita kenal dengan Buya Hamka. Jadi dulu itu semasa hidup Buya Hamka membuka pintu rumahnya untuk mereka yang ingin konsultasi tentang masalah kehidupan, problem sosial, terkait dengan agama-agama, kayak begitu. Dia juga senantiasa melakukan ceramah subuh. Makanya dirangkumlah ceramah subuhnya dan konsultasi tersebut dalam sebuah buku yang berjudul Gira. Gira dalam arti harfiahnya namanya cemburu. Cemburu yang seperti apa? Apakah cemburu seperti kita dengan pasangan, atau cemburu melihat status sosial seseorang, atau cemburu karena kita di nomor duakan, yang kayak begitu. Ya, untuk lebih jelasnya teman-teman baca saja ini. Jadi sebelum berangkat tentang konsep gira kayak bagaimana, Buya Hamka mengangkat konsep gira di Medan, konsep gira di Pontianak, konsep gira di Madura, konsep gira di Sulawesi, khususnya masyarakat Sulawesi Selatan. Dia mengangkat hal tersebut. Contohnya saja yang pernah terjadi di Medan, katanya saudaranya cuma dipacari sama lelaki lain, dia lantas membunuh saudara perempuannya tersebut. Di Pontianak pernah terjadi bahwa anaknya pernah ditiduri sama pacarnya, kemudian dia memanggil anaknya untuk sama-sama mandi di sungai, kemudian dia membunuhnya. Dan hal tersebut jika tidak dilaksanakan, kita akan merasa malu. Sama konsep siri yang diangkat dalam buku ini, konsep siri dalam masyarakat Bugis Makassar, ketika harga dirinya katanya diganggu, apapun itu dia akan mempertaruhkan walaupun nyawa taruhannya. Makanya pihak penjajah pada saat itu Belanda heran-heran kenapa orang di sana sangat mudah untuk melakukan tindakan pembunuhan, perkelahian kayak begitu. Di buku ini mengangkat hal tersebut. Kemudian di buku ini juga membahas tentang konsep Ghazwul Fikri atau perang pemikiran, atau biasa dalam konsep sosial itu ada dibilang hegemoni. Hegemoni itu sesuatu yang salah, tapi karena terus digembar-gemborkan akan menjadi suatu kebenaran yang tersimpan dalam otakmu. Contohnya kayak begini ya. Kalau saya bilang air minum, dalam kepala teman-teman itu pasti aqua. Kalau saya bilang motor, dalam teman-teman pasti menganggap bahwa Yamaha. Yang kayak seperti itu, karena tersimpan terus konstruk dalam pemikiran kita, itu hegemoni. Kalau di sini bahasanya Ghazwul Fikri, kayak seperti itu. Jadi konsep Ghazwul Fikri ini sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka, yang dibawa oleh para penjajah-penjajah orang-orang Eropa sana. Dia bangun konsep bahwa Eropa itu adalah sumber pengetahuan, Eropa itu yang baik, warga kulit putih itu ya seperti begitulah. Sehingga kita ini orang yang kulit berwarna merasa tersisihkan karena selalu dihegemoni dengan hal-hal tersebut. Pembacaan Buya Hamka di zaman lalu itu terbukti saat ini dengan kau membaca buku ini. Kerennya itu Buya Hamka, Pak. Dia sudah memprediksikan bahwa akan begini ke depannya, akan begini ke depan. Dia juga menjelaskan tentang informasi yang dibawa dengan caci maki, informasi yang dipaksakan untuk masuk dalam otak, itu merupakan sesuatu yang buruk, kayak seperti itu. Banyak kejadiannya tuh di sekitar kalian. Dipaksa kita menerima sesuatu yang sebenarnya tidak masuk akal, dipancing emosi kita sehingga kita menerimanya. Dia juga mengatakan bahwa politik itu cuma alat, bukan tujuan, kayak seperti itu. Dengan sedikit menyentuh tentang liberalisme, pemisahan agama dengan negara. Dia juga membahas tentang negara Turki yang dipimpin oleh Kemal Atatürk pada saat itu, yang ingin memisahkan, mengatakan bahwa tidak usah kita ke Arab-Araban sana.
ayat Al-Quran Al-Fatihah diganti saja dengan bahasa Turki sana, tapi permasalahannya 50% bahasa Turki itu diserap dari bahasa Arab, setengah mati dia. Dan apa? Dia pun tumbang. Seperti banyak yang dia bahas tentang konsep cemburu ini. Intinya dalam buku ini dia membahas bahwa kita harus cemburu kepada wanita kita, baik saudara perempuanmu, ibumu, siapapun itu, sesama muslimmu, sesama manusiamu, kita harus cemburu ketika dia diganggu. Dan kepada agamamu, ketika agamamu diganggu dan kau tidak cemburu dan kau tidak bergerak, maka kau tidak mempunyai gira, kayak menurut Buya Hamka, seperti itu. Di sini juga dibahas tentang sending misi. Sending misi itu merupakan program yang dibawa oleh penjajah. Yang kayak bagaimana itu sending misi, baca bukunya. Keren, bagus ini aku pakai analisis. Wah, ini buku sudah lama, hanya sampulnya memang sampul masih baru, tapi relevan kalau kau melihat kondisi saat ini, karena beberapa sudah diprediksikan Buya Hamka terjadi sekarang seperti itu. Kalau kau baca, ini tipis sekali bukunya. Kalau kau baca ini dari Kolaka sampai ke Ari, di Kolaka Timur itu sudah selesai nih. Perbatasan Wewe itu selesai nih, lantaran tipisnya bukunya. Kau simpan di celana mau masuk juga, seperti itu. Ya, itu dari saya. Teman-teman jangan lupa subscribe nyalakan lonceng notifikasi, tulis komen-komen positif. Kalau bisa dibagi supaya bisa bermanfaat bagi saya, bagi kamu, dan bagi yang kau bagikan, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.